Auger slurry jacking merupakan metode pemasangan pipa di kedalaman tanah tanpa menggali galian secara terbuka atau trenchless. Metode ini sangat efektif untuk pemasangan pipa di kedalaman lebih dari 4 meter, di mana pelaksanaan pekerjaan galian terbuka akan sangat sulit dilaksanakan, bahkan tidak memungkinkan karena berpotensi menimbulkan bahaya. Metode pemasangan pipa ini dilaksanakan dengan melakukan jacking pipa dari starting pit menuju arriving pit. Equipment atau alat jacking yang digunakan menggunakan alat MTS, Micro Tunneling System. Alat ini memiliki beberapa bagian utama yang memiliki peranan penting dalam pelaksanaan jacking pipa. Cutter head berfungsi untuk cutting tanah atau batuan, material tanah atau batuan yang dikikis menggunakan mata bor dengan bantuan air, dan slurry sehingga mengubah material tanah atau batuan tersebut menjadi lumpur, yang kemudian disalurkan dan dibuang melalui pipa menuju slurry tank. Jenis mata bor yang digunakan disesuaikan dengan jenis dan kondisi tanah. Diameter cutter head yang digunakan disesuaikan diameter pipa yang diinstal. Trailer with power pack berfungsi sebagai pemberi tenaga untuk cutter head agar dapat melaksanakan penggalian dengan maksimal. Jacking rig berfungsi untuk mendorong cutter head dan pipa ke dalam tanah, dari starting pit menuju arriving pit. Control room merupakan tempat di mana operator alat mengoperasikan mesin jacking melalui operation board dari jarak jauh di permukaan tanah. Berbagai instrumen dapat dilihat melalui operation board seperti kelurusan dan arah cutter head, jacking force yang terjadi, tekanan slurry yang digunakan, dan rotary pressure pada cutter head. Charge pump berfungsi untuk menyemprotkan slurry atau air yang bertekanan ke depan mesin cutter head untuk menyeimbangkan dengan tekanan air natural. Discharge pump berfungsi untuk menyedot hasil galian bersama slurry atau air menuju slurry tank. Laser berfungsi sebagai pedoman mesin jacking untuk mencapai level dan alignment sesuai dengan desain yang telah disepakati. Entrance ring berfungsi sebagai guidance atau pengarah untuk menjaga alignment dari pelaksanaan jacking. Truss wall berfungsi untuk mentransfer gaya jacking force yang terjadi agar disebarkan secara menyeluruh ke dinding pit. Gantry crane berfungsi sebagai alat bantu untuk pengangkatan pipa RCP atau aksesoris kecil lainnya yang diperlukan. Gantry crane diletakkan tepat di atas starting pit. Metode auger slurry jacking memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan sebagai berikut. Pekerjaan persiapan. Stakeout dilakukan oleh tim surveyor untuk memastikan lokasi titik yang akan dijadikan starting pit dan arriving pit. Titik stakeout didasarkan oleh shop drawing atau gambar kerja yang telah disepakati. Kemudian, pelaksanaan marking area untuk menentukan area kerja yang akan digunakan. Pemasangan pagar pengaman dan rambu-rambu dilakukan mengacu pada area yang telah dimarking. Lalu, dilanjutkan dengan pekerjaan test pit, baik starting pit maupun arriving pit, untuk mengetahui utilitas yang terdapat di area pit. Selanjutnya, dilaksanakan pekerjaan soil investigation untuk mengetahui karakteristik tanah yang terdapat pada starting pit, arriving pit, dan jalur jacking pipa. Pengukuran dan pengecekan pipa dilakukan oleh quality control untuk mengetahui kesesuaian dan keretakan pada pipa sebelum pelaksanaan jacking. Starting pit. Dalam pelaksanaan pembuatan starting pit, metode yang dilaksanakan menggunakan metode seat pile dengan mempertimbangkan area kerja dan spesifikasi yang dipersyaratkan dari mesin jacking. Bangunan ini berfungsi untuk menempatkan mesin jacking dan pelaksanaan jacking pipa menuju arriving pit. Material yang digunakan dalam metode ini adalah steel seat pile dan profil baja IWF sebagai support untuk menahan tekanan tanah aktif yang terjadi. Metode penggalian dilaksanakan secara bertahap sampai menemukan kedalaman yang telah disepakati bersama di dalam gambar kerja. Pengecoran concrete block dilaksanakan sebelum pelaksanaan jacking. Arriving pit.
Arriving pit berfungsi sebagai tempat keluar cutter head dari hasil jacking pipa. Pekerjaan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode Kaizen soft sinking. Metode ini memungkinkan struktur dari pit untuk dijadikan struktur permanen berupa manhole, dikarenakan struktur pit yang berupa konfigurasi dari ring manhole. Metode ini dilaksanakan dengan pengangkatan atau lifting manhole ke lokasi area arriving pit yang sebelumnya telah digali terlebih dahulu untuk penempatan manhole. Setiap akhir penempatan manhole dipasang butyl sealant agar manhole terhindar dari kebocoran. Metode pengangkatan manhole dilaksanakan secara bertahap antara satu manhole ke manhole berikutnya, sesuai dengan konfigurasi manhole yang telah disepakati. Tanah di dalam struktur manhole digali secara bertahap, sehingga berat dari manhole dapat menurunkan manhole dengan sendirinya. Inilah mengapa dinamakan dengan metode Kaizen soft sinking. Setelah sampai di kedalaman yang telah ditentukan pada gambar kerja, dilakukan pengocoran concrete plug sebelum pelaksanaan jacking. Pipe jacking. Sebelum memulai pelaksanaan pipe jacking, dilakukan toolbox meeting terlebih dahulu. Pengecekan elevasi rencana dilakukan oleh tim surveyor untuk memastikan kesesuaian dengan desain. Mobilisasi peralatan-peralatan mesin jacking dilakukan menuju area starting pit. Jacking rig diturunkan dan disetting pada dasar starting pit. Pemasangan truss wall di belakang jacking rig dilaksanakan agar gaya dari jacking force dapat dinetralkan. Pemasangan entrance ring dilaksanakan sesuai dengan jacking alignment yang telah disepakati. Blending seat pile di dalam entrance ring dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pencabutan seat pile hasil blending. Pemasangan karet pelindung di sekitar entrance ring dilaksanakan untuk menjaga tanah agar tidak masuk ke dalam starting pit. Karet pelindung diberikan grease agar mempermudah pelaksanaan jacking. Cutter head diturunkan ke dasar starting pit menggunakan bantuan alat mobile crane dikarenakan bobot dari cutter head yang cukup berat. Cutter head disetting dan diposisikan tepat pada entrance ring. Laser disetting di belakang jacking rig dan disesuaikan dengan jacking alignment yang telah disepakati. Trailer with power pack diturunkan ke dasar starting pit dan disetting tepat di belakang cutter head. Pipa RCP diturunkan ke dasar starting pit menggunakan bantuan gantry crane. Slurry pipe dihubungkan setiap menempatkan pipa baru sebelum pelaksanaan jacking. Pelaksanaan jacking dilaksanakan dengan pengawasan melalui control room untuk memonitoring jacking alignment, jacking force, slurry pressure, dan rotary pressure pada cutter head. Jacking pipa dilaksanakan hingga menuju arriving pit. Pembobokan beton pada sisi arriving pit dilakukan untuk mempermudah cutter head dalam mencapai arriving pit. Pelaksanaan jacking pipa telah selesai dengan ditandai munculnya cutter head pada arriving pit. Cutter head dilepaskan dari rangkaian dan diangkat menggunakan bantuan mobile crane. Kemudian dilanjutkan dengan pengangkatan trailer with power pack. Setelah pelaksanaan jacking pipa dilaksanakan, dilakukan demobilisasi seluruh alat-alat jacking untuk diteruskan menuju trase selanjutnya.